Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan materi tentang hargailah waktu, maka waktu pun akan memberi penghargaan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sungguh sangat singkat Allah mengutus Rasul kita tercinta di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau digunakan dengan penuh makna. Tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup di dunia ini sangat singkat, bahkan usia kita lebih singkat lagi. Pernahkah kita merenung sejenak, untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanya sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi umur 63 tahun dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah, maka nikmatilah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, itu bisa menjadi sebab kita terjerumus ke dalam azab neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr, yang berarti demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan, serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Banyak di antara kita yang terpedaya oleh kehidupan duniawi, menganggapnya sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat. Dalam pengejaran kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian dan kehidupan setelahnya.
Tidak sedikit pula yang merasa waktu mereka masih panjang dengan alasan usia muda sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tetapi kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam keadaan yang tak terduga. Seseorang bisa saja meninggal di usia muda, meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga. Jika kita benar-benar memahami betapa berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah hilang, dan meskipun kita menangis dan memohon, masa lalu tidak akan terulang. Oleh karena itu, mari kita renungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan, karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Dunia itu alam fana, janganlah terlena dengan gemerlapnya. Ada alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita, yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil hamba yang dicintainya dengan kalimat cintanya, yang berarti, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.